Hey, halo, selamat datang di channel kita Rapsi, ruang aspirasi, apresiasi, partisipasi, dan kolaborasi. Kali ini kita akan membuat sebuah tema yang sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan tentunya jangan lupa share video kali ini supaya bisa membantu teman-teman semua. Karena ingat, kecil apapun kebaikan yang kalian sebar, maka kalian pula lah yang akan menuai kebaikan. Jangan skip video ini, tonton terus ya. 11 prospek kerja yang dapat ditekuni lulusan Fakultas Hukum. Pada umumnya, hukum merupakan fakultas yang memiliki banyak peminat. Hal ini berlaku karena tidak sedikit jumlah prospek kerja yang menunggu lulusan ilmu hukum. Studi tersebut bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu jurusan dengan prospek kerja yang sangat menarik. Lulusannya dapat bekerja pada banyak bidang, termasuk sektor legal, ekonomi, pendidikan, diplomasi, hingga bisnis. Pekerjaan yang bisa mereka tekuni pun hadir dengan penawaran upah dan benefit yang tak kalah menggugah loh. Berikut ini adalah 11 pilihan karir yang menunggu mahasiswa ilmu hukum. Tapi sebelumnya, bantu share ya sobat. Di nomor 1, ada posisi sebagai pengacara. Pengacara adalah salah satu prospek kerja yang menunggu banyak lulusan program studi ilmu hukum. Ya, pekerjaan satu ini dapat dikatakan sebagai opsi karir utama yang dapat ditekuni oleh sarjana hukum yang berkutat dengan ilmu hukum. Mereka yang lebih dikenal dengan panggilan penasihat hukum bertugas untuk membela kliennya pada meja pengadilan. Tanggung jawab utama pengacara adalah untuk mewakili kepentingan klien dan mencoba menyelesaikan perselisihan seefektif mungkin. Mereka juga memiliki peran sebagai konsultan dan tetap berhubungan dengan mitra selama proses penyelidikan berlangsung. Selama prosedur pengadilan, mereka harus menyiapkan dokumen prosedural, mengajukan kasus di pengadilan, dan berkorespondensi dengan otoritas kehakiman. Namun, untuk menjadi seorang pengacara, lulusan alumni hukum harus mengambil pendidikan advokat terlebih dahulu. Prosedur ini sifatnya wajib dan tak bisa ditinggalkan. Adapun peran dan tanggung jawabnya adalah memberikan konsultasi hukum pada klien, membela perkara yang jadi tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa yang telah diberikan klien, mewakili dan mendampingi klien dalam sidang pengadilan, menegakkan keadilan, menyusun kontrak-kontrak dalam perjanjian, memberikan pelayanan jasa hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dan melakukan legal audit. Di posisi kedua, ada posisi sebagai jaksa. Apabila ingin berperan di ruang pengadilan, prospek kerja lainnya yang dapat ditekuni oleh alumni jurusan ilmu hukum adalah sebagai seorang jaksa. Bagi kamu yang belum tahu, jaksa merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jaksa berwenang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa harus dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, tiap kali seorang jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka ia harus bertindak atas dasar hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung nilai kemanusiaan. Selain di bidang pidana, kejaksaan juga punya tugas dan wewenang di bidang perdata, serta tata usaha negara, serta di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, dan melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melakukan pengawasan, dan masih banyak lagi. Posisi ketiga ada hakim. Bagi lulusan ilmu hukum yang sudah memiliki pengalaman cukup di ruang pengadilan, prospek kerja sebagai hakim menunggu mereka yang berminat. Hakim menafsirkan dan menerapkan hukum, serta membuat keputusan tentang masalah hukum. Mereka bertugas untuk mengawasi persidangan dan proses hukum lainnya.
untuk memastikan masalah sudah ditangani secara adil dan di bawah payung hukum. Beberapa hakim ada yang diangkat, ada juga yang mengikuti proses seleksi. Pekerjaan ini sejatinya bukanlah untuk semua orang, sebab kualifikasi utama seorang hakim adalah moral baik serta skill pengambilan keputusan yang mumpuni. Jika merasa memiliki kedua hal tersebut, sarjana ilmu hukum harus mencari pengalaman yang memadai di ruang pengadilan dan daftarkan diri sebagai hakim di kemudian hari. Di posisi keempat ada staf legal. Bagi lulusan ilmu hukum yang ingin bekerja di perusahaan, prospek kerja staf legal dapat mereka tekuni. Posisi pekerjaan ini dibutuhkan di banyak perusahaan, mulai dari bank, properti, rumah sakit, hingga startup. Sarjana hukum punya kesempatan besar untuk bekerja sebagai staf legal karena menguasai ilmu mengenai aset perusahaan, surat perjanjian, dan berkas penting lainnya. Dari pekerjaan ini juga memberikan mereka kesempatan untuk masuk ke berbagai sektor industri lainnya, melakukan promosi kerjasama dan kepentingan nasional, mengadakan perundingan untuk dan atas nama kepentingan negara mengenai masalah-masalah yang dihadapi negara dengan negara lain, serta membuat solusi. Di posisi kelima ada konsultan hukum. Berbeda dengan staf legal kantor, sarjana hukum yang bekerja sebagai konsultan biasanya bekerja di lembaga. Kamu akan mengaplikasikan ilmu terkait pasal-pasal dan review dokumen untuk keperluan hukum seperti sidang. Adapun tugas dari konsultan hukum misalnya mencakup: yang pertama, memberikan pendapat, nasihat atau advis hukum kepada perusahaan terhadap perkara yang dihadapi. Kedua, membuat dan memberikan nasihat hukum, pendapat hukum, dan konsultasi hukum secara tertulis atau secara lisan tentang segala macam permasalahan hukum. Yang ketiga, membuat dan mengirim somasi untuk kepentingan dan atas nama perusahaan, mendampingi perusahaan dalam pertemuan dan negosiasi. Yang ketiga, membuat dan mengirim somasi untuk kepentingan dan atas nama perusahaan. Dan keempat, mendampingi perusahaan dalam pertemuan atau mediasi dan negosiasi. Yang keempat, mendampingi perusahaan dalam pertemuan, mediasi, dan negosiasi. Kelima, membuat atau memberikan masukan review terhadap kontrak-kontrak bisnis perusahaan. Keenam, melakukan pemeriksaan dari segi hukum terhadap aktivitas atau kegiatan bisnis perusahaan. Di posisi selanjutnya, yang keenam ada dosen. Prospek kerja yang tak kalah menarik bagi sarjana ilmu hukum adalah sebagai pengajar atau dosen. Ya, posisi ini cocok bagi alumni jurusan tersebut yang ingin berkecimpung di dalam dunia pendidikan atau akademik. Tugas pengajar atau dosen tak lain adalah untuk membentuk kurikulum, memberikan materi pengajaran, dan menyampaikan visi ilmu hukum yang tepat kepada mahasiswa. Tentu gelar sarjana hukum tidak cukup untuk posisi satu ini. Calon dosen perlu sekolah lagi sebelum bisa mendaftarkan diri. Setidaknya, mahasiswa ilmu hukum harus menyelesaikan pendidikan setingkat S2 sebelum bisa melamar menjadi dosen. Di posisi ketujuh ada staf kementerian. Jika kamu mengikuti perkembangan dan berita CPNS, tentu kamu akan tahu banyak kementerian yang membutuhkan sarjana hukum. Kalau kamu belum sempat mencoba atau belum lulus sebagai staf kementerian, jangan bersedih ya. Tetap pantau berita dan situs kementerian yang kamu incar. Lowongan untuk sarjana hukum pastinya banyak terbuka. Posisi ke-8 ada diplomat. Jika punya cita-cita bertugas di luar negeri untuk kepentingan negara, prospek kerja sebagai diplomat bisa dicoba oleh lulusan ilmu hukum. Di sini, mereka akan menjadi wakil bangsa bermukim di negara lain. Mereka akan mendapat banyak kolega, tentunya di negara tempat bertugas. Diplomat sendiri bertanggung jawab untuk mengawasi hubungan internasional mengenai kesepakatan perdamaian, ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan lingkungan. Pekerjaan mereka juga mencakup negosiasi
perundingan perjanjian internasional. Jauh sebelum para politisi ikut andil di dalamnya. Dari itu, diplomat punya peluang besar untuk bisa berpindah-pindah negara melakukan tugasnya. Sebuah kebanggaan bisa mewakili negara secara keseluruhan di luar negeri. Diplomat menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama ekonomi, politik, keamanan, hukum, hak asasi manusia, juga promosi sosial dan budaya dengan aktor-aktor di negara penerima atau organisasi internasional, memberikan pelayanan keprotokolan dan mengatur acara-acara resmi di perwakilan. Melakukan promosi kerjasama dan kepentingan nasional, mengadakan perundingan untuk dan atas nama kepentingan negara mengenai masalah-masalah yang dihadapi negara dengan negara lain serta membuat solusi. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas dan pengamatan pada bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya di negara penerima. Di posisi selanjutnya ada notaris. Profesi notaris adalah salah satu yang dinikmati para sarjana hukum karena selain bisa membuka praktik di rumah, tidak terikat juga pada suatu perusahaan. Nantinya, kamu akan mengurus surat seperti akta rumah, akta tanah, akta kepemilikan, perusahaan, dan lain-lain. Di posisi ke-10 ada staf HRD. Bukan cuma lulusan psikologi yang bisa berkarir di bidang sumber daya. Prospek kerja sebagai staf HRD ternyata juga menunggu lulusan ilmu hukum. Sarjana hukum yang menjadi HRD bisa ditugaskan untuk mengevaluasi kembali aturan perusahaan yang menyangkut dengan ketenagakerjaan. HRD juga bertugas untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam menggunakan BPJS dan jam sostek. Karena itu, sarjana hukum dibutuhkan karena paham mengenai hukum dan pasal yang terkait. Di posisi ke-11, tak kalah menarik, adalah sebagai pengusaha. Prospek kerja terakhir yang dapat ditekuni oleh jurusan ilmu hukum adalah sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur. Menjadi pengusaha bukan hal baru di kalangan sarjana hukum. Kamu justru akan terbantu karena tahu syarat dan proses hukum yang perlu dilewati. Misalnya, jika kamu ingin punya usaha properti, kamu akan tahu kelengkapan dokumen yang harus ada. Intinya, kemampuan kamu sebagai sarjana hukum akan melengkapi bakat entrepreneur yang bisa menjadi sumber penghasilan kamu nantinya. Nah, itu dia ke-11 prospek kerja yang dapat ditekuni oleh sarjana ilmu hukum. Intinya, ada banyak pilihan karir yang dapat dicoba oleh ilmu fakultas hukum. Mereka pun bisa ditempatkan pada banyak sektor, seperti legal, bisnis, hingga diplomasi. Maka dari itu, apabila kamu gemar dalam ilmu hukum, maka jangan ragu untuk menjadikan sebagai opsi utama kuliah. Cukup sampai sini ya ilmunya, jangan malas belajar. Bye-bye.